Keesokan paginya, Tanjiro berjalan menghampiri Zenitsu yang saat itu masih duduk di atas batu besar. Dia bertanya kepada Zenitsu, apakah Zenitsu sudah berhasil mendorong batu besar itu apa belum? Zenitsu hanya menjawab sepatah kata, dan kemudian dia diam lagi. Tanjiro bercerita, jika setelah ini dia akan pergi ke tempat latihan berikutnya, karena dia belum menyelesaikan sesi latihannya dengan pilar angin. Tanjiro juga bertanya dengan kondisi yang Zenitsu rasakan. Menurutnya Zenitsu seperti telah berubah menjadi orang yang pendiam. Zenitsu bercerita jika dia baru saja menyadari apa yang sebaiknya dia lakukan, bukannya apa yang harusnya dia lakukan. Mendengar jawaban itu, Tanjiro jadi bingung. Dia menawarkan diri untuk membantu temannya itu, tapi Zenitsu meminta Tanjiro untuk melakukan apa yang harusnya dia lakukan saja. Tanjiro yang melihat sikap dari temannya seperti itu jadi semakin cemas. Zenitsu kembali berkata, jika menurutnya Tanjiro adalah orang yang baik, dia berterima kasih tentang tawaran itu. Dengan wajah serius dan kepala yang telah meneteskan banyak darah, Zenitsu menegaskan jika dia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Dan akhirnya Tanjiro pergi meninggalkan rekannya itu, menuju tempat Tomioka sendirian. Sambil berjalan di dalam hutan, Tanjiro masih merasa khawatir dengan kondisi dari temannya itu. Dia juga khawatir dengan Nezuko, karena selama ini Nezuko dirawat oleh orang lain, dan bisa jadi dia merasa kesepian. Beberapa saat setelah menyusuri hutan cukup lama, Tanjiro akhirnya menemukan bangunan tempat Gyu Tomioka berada. Namun di dalam halaman tersebut, ada Gyu Tomioka dan Shinazugawa Sanemi yang sedang berhadapan satu sama lain. Masing-masing dari mereka membawa sebuah pedang kayu, dan seperti bersiap melakukan pertarungan. Lalu dengan menggunakan pernafasan angin jurus pertama, Sanemi menyerang Gyu. Saking cepatnya serangan tersebut membuat pangkal pedang kayu milik Gyu mengalami sedikit kerusakan. Tanjiro yang melihat pertaruhan itu dari balik semak-semak amat sangat terkejut. Dia merasa jika serangan yang pilar angin itu lancarkan begitu sangat cepat. Tapi di sisi lain, Tanjiro kali ini mampu melihat dengan jelas setiap gerakan serangan yang kedua pilar itu lancarkan. Sanemi terus menyerang Gyu dengan tebasan pedangnya secara membabi buta. Tapi dengan tenangnya pilar air itu mampu menahan setiap serangan yang pilar angin itu lancarkan. Tanjiro yang melihat dari kejauhan itu, jadi mulai panik dengan keadaan yang terjadi. Lalu Gyu ganti balik menyerang pilar angin itu menggunakan pernafasan airnya. Akan tetapi dengan sigap Sanemi berhasil menghindari tebasan tersebut dengan cara melompat dan memutar tubuhnya ke atas. Setelah itu, dia mencoba balik menyerang pilar air tersebut menggunakan pernafasan anginnya. Gyu tidak tinggal diam. Dia membalas serangan dari Sanemi menggunakan pernafasan airnya. Dan seketika benturan keras pun terjadi. Sayangnya saking kerasnya kekuatan yang mereka berdua keluarkan, hingga membuat kedua pedang kayu yang mereka gunakan patah. Sanemi dan Gyu yang melihat besarnya efek serangan itu pun terkejut. Setelah melihat kedua pedang kayu yang mereka pakai telah patah, sambil tersenyum, Sanemi mengajak Gyu untuk melakukan sesi saling pukul dengan tangan kosong sampai mati. Tanjiro yang melihat pertarungan mereka berdua dari balik semak-semak itu, langsung keluar dan berteriak menghentikan aksi yang mereka perbuat. Tanjiro segera menghadang Shinazugawa dan memintanya untuk tidak saling membunuh satu sama lain. Pilar angin itu meminta Tanjiro untuk diam. Menurutnya di kondisi saat ini, bocah itu harusnya tidak boleh berada di dekatnya. Apalagi dia barusan telah mengintip aksi yang mereka lakukan. Tanjiro mencoba untuk membujuk Sanemi dengan mengajaknya makan ohagi bersama. Dia juga berjanji akan membuatkan ohagi sampai perut kedua pilar itu merasa kenyang. Sepertinya di sini Tanjiro salah paham, tapi anehnya Sanemi malah tersenyum penuh kebencian. Dia merasa jika sikap yang Tanjiro tunjukkan seperti sedang mengejeknya. Melihat hal itu, Tanjiro jadi bingung. Dia masih mencoba membujuk pilar angin itu untuk makan ohagi bersama. Dengan wajah polosnya itu, Tanjiro bercerita ketika dia berada di tempat pelatihan Sanemi. Dia mencium aroma tepung mochi dan bau teh hijau serta ohagi. Itulah yang membuat Tanjiro berpikir jika pilar angin tersebut sepertinya menyukai ohagi. Sepertinya di sini Tanjiro emang sedang salah paham. Gyu juga ikut-ikutan. Dia jadi bertanya kepada Sanemi, apakah pilar angin itu memang suka makan ohagi? Sedangkan Tanjiro makin ngegas aja. Dia bercerita jika rasa dari ohagi itu enak sekali. Tanjiro bahkan bercerita soal ohagi buatan neneknya dulu. Tapi Sanemi yang diperlakukan seperti itu malah jadi makin emosi. Dan dia pun langsung memukul Tanjiro dengan sangat keras. Bahkan sampai membuatnya terlempar jauh lalu pingsan. Saat waktu sudah menginjak sore hari, Tanjiro akhirnya sadar dari pingsannya. Di sana dia ditemani oleh Gyu saja. Tanjiro yang baru bangun itu terkejut.
Gyu bercerita jika Sanemi sudah pergi dengan kondisi marah-marah, dan dia tidak tahu kemana perginya pilar tersebut. Tanjiro bertanya soal kejadian pagi tadi. Kenapa mereka berdua sampai berkelahi satu sama lain? Gyu bercerita jika itu tadi bukanlah berkelahi, melainkan bagian dari latihan para pilar. Karena setiap pilar juga mengikuti sesi pelatihan pilar yang lain. Mendengar hal itu, Tanjiro jadi sadar kalau dia salah mengambil sikap. Apalagi tadi mereka berdua bertarung menggunakan dua pedang kayu. Hal itu sebenarnya sudah bisa jadi petunjuk kalau kedua pilar itu sedang melakukan latihan. Tanjiro meminta maaf kepada Gyu atas perbuatan yang dia lakukan. Pilar air itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia mengaku jika tidak bisa berbicara baik-baik dengan Sanemi. Apalagi sepanjang hari pilar angin itu selalu marah-marah. Gyu merasa cukup senang bisa mengetahui makanan dari Sanemi. Dia berencana lain kali akan membawakan sebungkus ohagi saat bertemu nanti. Tanjiro yang mendengar hal itu merasa sangat senang. Sambil tersenyum, Gyu merasa jika dengan usaha itu, mungkin saja mereka berdua bisa akrab satu sama lain. Perlahan malam telah tiba. Sanemi yang masih berjalan di dalam hutan sendirian itu merasa emosi dengan sikap yang Tanjiro lakukan. Menurutnya ada yang salah dengan kepala pendekar pedang itu. Namun tiba-tiba dia seperti merasakan ada sesuatu yang bergerak dari balik semak-semak di belakangnya. Dengan sigap, pilar angin itu langsung menyerang sumber suara tersebut dan menghancurkannya dengan tangan kosong. Ternyata yang dia hancurkan itu adalah bola mata iblis milik wanita Biwa, yaitu Nakime. Tapi sayangnya Sanemi tidak menyadari akan hal tersebut. Dia merasa bingung dengan benda yang telah dia hancurkan itu. Adegan berpindah ke kediaman Oyakata Sama. Di dalam kamar, Amane masih menemani suaminya yang sedang merasakan penyakitnya, yang semakin lama semakin menyebar. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang menyapa dan mendatanginya. Dengan wajah yang sudah diperban, Oyakata Sama memberikan ucapan selamat datang kepada pria tersebut, yaitu Kibutsuji Muzan. Sambil tersenyum, Muzan merasa jika kondisi dari Ubuyashiki itu terlihat begitu mengenaskan. Akhirnya Muzan berhasil menemukan kediaman dari pemimpin pemburu iblis tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Oyakata Sama akan mampu menghadapi iblis terkuat itu? Lalu bagaimana dengan pemburu iblis lainnya? Apakah mereka juga tahu kalau Muzan telah berhasil menyusup ke markas pemimpin mereka? Sayang sekali cerita Kimetsu no Yaiba Season 4 Hashira Training Arc berakhir di sini.